Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya. Gimana nih apa aja yang kalian lakuin di tengah pandemi ini? Semoga kalian gak bosan-bosan ya selama karantina di rumah aja. Dan aku berharap kalian tetap produktif nih. Video kali ini adalah video pertama aku hashtag diseriusin. Jadi aku mau ngebahas tentang cerita aku, pengalaman aku. Akhirnya aku lega. Aku menjadi mahasiswa S1 keperawatan di Universitas Udayana. Aku adaptasilah, aku menjalani perkuliahan seperti teman-temanku yang lain. Tapi di setengah semester itu, aku merasa kok kayaknya aku masih bisa ya mengejar apa yang aku mau. Nah, sebenarnya teman-teman, aku itu sudah mendapatkan tawaran beasiswa ke luar negeri, ke Tiongkok, jurusan kedokteran waktu 2017 itu, seminggu sebelum pengumuman Udayana. Nah, tapi ternyata umiku tuh nggak ngasih respon positif. Aku paham sih orang tua kan, apalagi anaknya perempuan, banyak lah pertimbangannya. Ya udah, jadi setelah seminggu kemudian aku diterima di Udayana, kayak aku ngerasa ya udahlah, aku pergi aja kali ya gitu. Maksudnya entah itu sebagai pelarian atau apa, aku juga nggak paham ya. Tapi jujur aku sangat bersyukur aku pernah hidup di Bali, aku pernah berada di orang-orang yang tulus sama aku waktu itu. Dan mungkin kalau aku dapat apa yang aku mau di Bali, aku nggak akan pindah ke kampusku yang sekarang sih, kayak gitu. Terus karena memang lingkup pertemanan aku di Bali itu benar-benar baik, benar-benar support aku bilang lah sama teman aku namanya Dika. Aku cerita sama dia tentang kayak aku mau pindah gitu, tapi aku mau ikut SBM kayak gitu. Masih pikiranku tuh masih SBM, belum mikirin beasiswa yang lain gitu kan. Tapi ketika malam minggu, nggak tahu kenapa aku segabut itu, pasti aku mencari info beasiswa di seluruh negara yang menyediakan beasiswa S1 kedokteran. Sampai pada waktu itu aku memasukkan 3 aplikasi. Aku masukin Rusia, aku masukin Turki, sama aku masukin lagi yang ke Tiongkok. Tapi sebenarnya kalau yang Tiongkok aku udah dapat rekomendasi karena aku ditawarin lagi nih di 2018 mau berangkat atau enggak kayak gitu. Untuk di Turki aku failed di nilai karena mereka membuat persyaratan minimal nilai itu 90. Sedangkan nilai aku waktu itu hanya 87 kalau tidak salah, 87 88 lah, sekitar segitu. Jadi setelah nggak sampai tahap interview malah udah langsung kayak di blacklist gitu. Nah, akhirnya ya udah, aku masih punya 2 opsi kan, Rusia ini atau si Tiongkok tadi. Tapi aku masih mau cari second option dong, kayak masa iya kalau aku harus harus pergi ke negara yang awalnya aku tolak gitu, walaupun aku ditawarin lagi. Karena aku juga ngerasa aku nggak enak kan, aku malu. Akhirnya ya udah, aku coba untuk apply beasiswa Rusia ini. Aku mendaftarkan diri di beasiswa Rusia dengan status bukan lagi mahasiswa Udayana. Karena aku berpikir ketika kita mendaftarkan diri pada suatu beasiswa, kedepannya akan ada biaya-biaya yang nantinya diperlukan gitu kan. Walaupun aku tahu pada waktu itu kemungkinan aku untuk lolos itu sangat kecil gitu, tapi mungkin yang membuat aku yakin untuk resign karena aku punya opsi yang tadi, beasiswa Tiongkok ini gitu. Karena aku kan ditawarin untuk berangkat di 2018 kan. Mungkin dari situ sih kayak aku punya kepercayaan diri untuk ya udahlah aku resign gitu. Walaupun aku nggak tahu nih sebenarnya Rusia akan accept atau refuse sama aku gitu. Sampai pada akhirnya aku dinyatakan lolos di beasiswa Rusia. Nah, setelah aku dinyatakan lolos di beasiswa Rusia, ini momen dilema lagi sih, kayak
aku harus memilih apakah aku harus pergi ke Rusia atau aku harus pergi ke Cina gitu, dengan berbagai struggle-nya masing-masing gitu kan. Karena dua negara ini adalah negara yang benar-benar aku nggak kenal bagaimana budayanya, bagaimana orang-orangnya. Aku benar-benar yang buta sama apa yang aku lakuin gitu. Jadi aku nggak tahu, kayak ibaratnya aku mau perang tapi aku nggak tahu nih medan perang itu seperti apa, aku nggak punya amunisi buat perang kayak gitu. Akhirnya kan di situ aku punya aku punya kesempatan untuk observasi lah ya, gimana sih kebudayaannya negara ini, terus strugglingnya apa, terus gimana penerimaannya mereka kepada orang asing kayak gitu. Sampai akhirnya dibantu dengan keputusan keluarga, aku memilih untuk pergi dan belajar di Rusia kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih singkatnya dari up and down yang aku alamin selama aku memperjuangkan apa yang aku dapatkan sekarang. Tapi aku berharap teman-teman termotivasi dengan bukan dengan pencapaian aku, tapi bagaimana proses aku mencapai ini gitu kan. Jujur aku juga nggak pernah percaya aku bisa ada di posisi sekarang, tapi aku pernah merasakan apa yang teman-teman rasakan saat ini, terutama buat pejuang-pejuang 2020, terus teman-teman yang benar-benar lagi memperjuangkan sesuatu. Aku tahu rasanya berjuang dan aku tahu rasanya kecewa ketika apa yang kalian perjuangkan itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi percayalah, ketika kalian berjuang dan kalian meyakini apa yang kalian perjuangkan, Tuhan akan memberikan jalan untuk kalian kayak gitu. Dan satu lagi yang paling penting adalah jangan pernah lupa berdoa, karena doa itu adalah sesuatu yang benar-benar membantu kalian untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Perjuangan untuk dapat kuliah, untuk dapat apa yang kita mau itu emang benar-benar menurutku benar-benar menguras tenaga, dan kalian harus kuat untuk itu. Ketika kalian sudah kuat menghadapi itu, kalian akan lebih kuat menghadapi masalah-masalah yang ada di depan kalian tadi kayak gitu. Jadi pesan untuk kalian pejuang-pejuang 2020 dan siapapun yang menonton ini, tetap semangat, karena apapun itu, apapun hasilnya, percayalah kalian sudah berusaha dan itu adalah kado terbaik yang sudah Tuhan berikan untuk kalian karena usaha kalian. Oke, thanks for watching. Dah, sampai jumpa di seriusin berikutnya.